Assalamualaikum, Mami, permisi. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Ya, ini saya ada tugas dari guru penggerak untuk coaching supervisi akademik. Jadi di modul yang dipelajari ini mengharuskan saya untuk melakukan coaching sebelum nanti saya mensupervisi di kelasnya di mana. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelumnya di bagian praobservasi. Mau ngajar hari apa? Untuk praktiknya kita hari Selasa di kelas 9. Materi yang akan dipelajarkan Itu kita masih ada tadi yang 3.9 dan 3.9 hipoteks. untuk adik dari report teks, indikatornya kira-kira apa yang nantinya akan disampaikan? Siswa dapat membandingkan dan mengetahui semua informasi tentang hipoteks dibandingkan dengan nanti KD 3.7 yaitu deskriptif teks karena hampir sama gitu. Jadi nanti siswa diminta untuk membandingkan antara report dengan deskriptif teks dalam bentuk main. Jadi metode apa nanti yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran di KD ini? Praktek membuat mind mapping di lab TIK. Kita akan berkolaborasi dengan TIK nanti. Nah itu kita praktek di situ membuat teks report dan deskriptif teks dalam bentuk mind mapping. Mungkin ada alasan khusus kenapa sampai memilih metode membuat mind mapping di laboratorium mungkin? Kalau hanya konvensional, anak akan bosan. Terus kalau ini kan mereka akan bosan sendiri, mereka akan membuat sesuai dengan keinginan mereka sendiri, dengan mereka akan tertarik untuk membaca dan akan lebih intens untuk mencari informasi tentang teks tersebut. Jadi intinya nanti mereka menggali informasinya melalui browsing sendiri di internet. Ya, jadi dengan kritis mereka juga bisa menampilkan kreativitas mereka dalam kira-kira alat dan bahan apa saja yang dijadikan sebagai sumber belajar yang sudah sampai siapkan? Kalau dari kami, saya utamanya pertama adalah buku teks, buku pelajaran, maksudnya kelas 9. Setelah itu ada beberapa note yang akan saya buat dan saya sampaikan dulu ke anak-anak sebelum masuk ke lab kita. Baru setelah itu mereka mengerjakan dengan komputer. Jadi sebenarnya sampai menyiapkan not, nanti disampaikan siswanya juga bisa, nanti siswanya langsung praktek di komputer. Mungkin bisa diceritakan tahapan-tahapan apa saja mulai dari sampai masuk sampai nanti siswa memulai melakukan hal itu bisa diceritakan secara singkat sudah. Oke, jadi pertama kita ke kelas dulu. Setelah itu akan saya kasih garis besar atau mereka itu apa yang harus mereka lakukan. Pertama apa yang mereka harus cari atau browsing. Setelah itu tahapan-tahapan apa yang harus mereka lakukan. Setelah itu baru kalau sudah selesai atau mengerti semua baru kita memulai. Kira-kira materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan sampai nanti Dalam teks report ya. Iya, kira-kira materi yang sisi makanya. Mungkin waktu browsing itu mengcopy ya dari informasi yang mereka browsing ke mind mappingnya. Mungkin ada kendala di situ karena itu ada pengalaman baru bagi mereka. Kompetensi apa yang dimiliki siswa nantinya setelah mengikuti pembelajaran dengan adanya inovasi ya, yang awalnya konvensional menjadi lebih modern gitu ya. Kompetensi apa? Siswa dapat lebih mengerti atau paham. Kira-kira kompetensi apa yang nantinya dimiliki siswa setelah
mengikuti pembelajaran yang awalnya konvensional menjadi pembelajaran modern di LTIK sendiri. Itu mahasiswa akan lebih mengerti. Yang pertama tentang materinya sendiri, test report dan test business. Yang kedua adalah siswa dapat membuat mind mapping yang sebelumnya belum pernah mereka buat melalui komputer. Kalau konvensional melalui gambar mereka sudah biasa di pelajaran lain, tapi kalau melalui komputer belum. Adakah hal yang perlu dilakukan perhatian khusus dalam perkara pembelajaran yang akan dilakukan yang perlu mendapat perhatian khusus? Ya, itu mungkin pada saat anak-anak itu tadi mengcopy, itu mungkin akan terjadi kegaduhan, kebingungan mereka di situ. Fokusnya di situ. Oke, nanti bisa kita lanjutkan obrolan kita hari ini setelah saya masuk ke kelasnya gimana. Sebenarnya tidak untuk saling menjatuhkan, cuma nanti bisa saling sharing, mungkin bisa dikirim atau apa gitu yang ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin dulu. Now, sekarang nih, kan kemarin kita sudah learn about report text ya. Now, sampai make mind mapping. Kita compare dengan descriptive text. Jadi, tugas sampean adalah silakan pertama yaitu open the word, ya. Open the word first, and then the second, please browsing all about report text. Kalau report text kemarin apa saja sih? Yang sampai cari kemarin report text apa saja? Pertama, struktur. Oke, pengertian pertama, the meaning of report text, and then second, yang kedua, struktur. No? Struktur bahasa? Language of struktur. No? Apa? Struktur teks. Yes. Ya. Yang ketiga? Bahasa. Oke. Struktur. Structure of language. Oke. And then number 4? Example. Oke. Yang kedua, the second adalah sampean buat mind mappingnya. Yang kedua, descriptive text. Jadi yang pertama sampean buat yang hypotext, nanti dikemparkan dengan descriptive text. Oke? Yes. Descriptive textnya sama. Sampean pertama, you find about the meaning of descriptive text, and then the second, structure, and then number 3, structure of language, terus example, ya, oke. Silakan di situ buat make good as possible. Silakan buat sebagus mungkin, dan baru sampai comparekan di situ. Perbedaannya apa? Oke, start now. Silakan. Listen, you out here. No. Essie, yes, mom. Eva, yes, mom. Gita, yes, ma'am. Lukman. Siap tulus, Fajar.
Halo. Isi? Action. Apa isi? Halo. Nia. Bukan sana. Rafika. Reksa. Isi. Dulu. Zafira. Zaskia. Ya. Iya. Okay. Give your name, class. Any problem? No. In my memory, take English first, and then under that, this is in Indonesia, the meaningnya. Jadi both ya. Excuse me, Mom. How to give? Okay. Thank you, Mom. Contoh sudah? Sudah? Contoh sudah? Ya, and then langsung ke descriptive text. Yes.
pelajaran ini? Bagaimana pelajaran ini? Oke, and then belajar apa di sini? Desain. Oke, desain tentang apa? Mind mapping about? Report text. Oke, how do you know report text itu apa? Oke, there is meaning. Ada meaning di situ. Masa? Ada nggak? Oke, ada second. Yang kedua, ada struktur teksnya. What are they? Struktur teks. Oke, and then the second? Ada? Sudah dituliskan? Yes. Ayo, sekarang kita ke deskriptif. Dilihat deskriptif teksnya. Ada? Yes. Yang ini di situ? Yes. Ada? Struktur teksnya? Yes. Ada berapa? Ini. Tuh. Terus? Oke, ada dua. Ada struktur batasan. Yes. Oke. Thank you for this day. Terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasca observasi dari kemarin praktek coaching ya, coaching supervisi akademik dan dari Senin. Ini ada beberapa hal yang kemarin ngajar kelas 9D yang lalu ya, kelas 9D. Bagaimana perasaan kalian pada saat mengajar materi recount, report dengan deskriptif? Kalau dalam perasaan senang sekali karena mereka anak-anak itu antusias sekali karena itu adalah pengalaman baru bagi mereka dengan desain, dengan kreatif sendiri. Mereka antusias sekali, senang sekali lihat. Kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan pasca observasi? Tentunya lebih ya. Untuk saya lebih baik lagi, bagaimana bisa mendesain lebih bagus lagi, pembelajaran yang bisa dapat lebih diterima ini. Jadi yang saya inginkan nanti pembelajaran yang berpihak pada murid ya, yang sehingga anak juga tertarik pembelajaran khususnya bahasa. Menurut sampean apakah pembelajaran kemarin sudah 100% sesuai dengan apa yang sampean rencanakan? Kalau 100% belum, karena kendalanya adalah waktu. Nah, ya. Anak-anak mendesain itu aja dengan kehebohan mereka, dengan kreativitas mereka itu sudah memakan waktu yang 2 jam itu. Nah, masih butuh next waktu berikutnya untuk mengerjakan. Jadi mundur waktunya, tidak sesuai dengan rencana. Kendalanya adalah waktu Ya, pengurangan waktu. kurang dari hanya 2 jam pelajaran itu masih kurang. Ya. Sebenarnya pembelajaran yang sampean inginkan itu seperti apa, Mas? Untuk konteks ya. Iya. Anak-anak itu kan bisa menggali sendiri. Setelah itu mereka setelah membaca literasi sendiri dengan browsing dengan ini, saya inginkan mereka tuh tahu, oh ini tahu report text seperti ini. Jadi tanpa kami memberitahu, mereka sudah tahu sendiri. Dan nanti di-compare dengan deskriptif text itu sendiri, itu anak-anak kami lebih mengerti dan paham. Jadi pembelajaran di sini siswa itu menggali informasinya sendiri ya, dari berbagai sumber ya, bisa dari guru paket, bisa dari brosur. Adakah kalau tadi misalkan kesulitan atau kendalanya itu mengenai waktu, adakah ide kreatif lain mungkin yang akan nantinya mau dilakukan pada pembelajaran ini? Kalau untuk
konsep yang sama, cuma mengemasnya mungkin yang masih belum, yang berbeda mungkin, dikemas dalam bentuk yang berbeda mungkin gitu. Atau hanya sekedar report text tidak di-compare dengan deskriptif begitu mungkin untuk menggunakan. Jadi kemarin siswa itu membuat mind map ya, membuat mind map perbandingan antara report dengan deskriptif. Jadi kalau misalkan karena kendala waktu, jadi nantinya siswa itu hanya fokus ke satu report, satu materi saja. Nah, kira-kira apa yang akan dilaksanakan supaya motivasi siswa itu bertambah? Memberi reward pada mereka. Buat hasil misalnya, Misalkan kita beri hadiah, ya seperti itu, walaupun apapun lah, setiap pokoknya membuat mereka senang. Terus kita akan show pada mereka hasil kerja mereka seperti ini. Misalkan memberi mereka, oh aku harus lebih dari mereka, harus lebih dari dia, gitu. Itu ya. dengan memberikan reward ya. Setelah kemarin ini melaksanakan pembelajaran, tentunya tiap-tiap siswa itu mempunyai minat yang berbeda. Bagaimana cara Mami sendiri menghadapi minat siswa yang berbeda tadi? Pada waktu praktek ya, itu saya bebaskan. Mereka mau berkreasi apapun itu, pokoknya tidak keluar dari jalur. Silakan. Mau ada yang kemarin racing gambar anak wayang, tidak apa-apa. Yang penting mereka tahu dan paham intinya dari report itu mungkin ada kasih model lain atau metode lain untuk meresu jenis teks. Kalau itu untuk report text. Untuk yang prosedur kemarin tuh saya mencoba minat anak, menggali minat anak dengan melakukan bahasa. Biasanya kan kita kalau prosedur teks itu contohnya kita akan masak-masak atau membuat sesuatu, itu sudah paham belajar lagi juga seperti itu. Nah untuk menarik minat mereka lah untuk lebih tertarik dengan pelajaran itu sama dengan bazar. Jadi produk yang mereka buat divideokan, kalau mereka buat di rumah divideokan, setelah itu hasil dari mereka dibawa ke sekolah bazar. Sudah dicoba Biasanya alhamdulillah lebih ya. Dan mereka berusaha untuk ngomong, berbicara, ya semua di satu-satu. Jadi speaking untuk prosedur teks mungkin jelaskan teksnya bagaimana cara pembuatannya gitu. Mungkin anak langsung otomatis kan harus berbicara dengan sendirinya. Iya. Dan satu lagi ada pihak yang menawarkan. Nah itu in English, ke adik-adiknya, ke kelas lain itu menawarkan produk mereka. Itu juga. Idenya Mami mungkin sangat bagus ya menurut saya. Kira-kira nanti untuk melaksanakan proses pembelajaran berikutnya yang seperti tadi bazar misalnya, adakah pihak-pihak di sekolah ini mungkin yang mau diajak untuk kolaborasi? Iya. Kalau report tentunya kan kita menggunakan komputer. Kalau komputer kita akan mengajak untuk kalau untuk belajar kita ada di yang ada di IPS Wirausahaan. Ini nanti akan kolaborasi dengan guru mapel lainnya. Nah, kira-kira target pelaksanaan untuk pembelajaran berikutnya itu, adakah Mami punya target khusus mungkin? targetnya ya sesuai dengan SOP yang kita buat. Harus memang harus kita buat itu ya harus sesuai gitu kan ya. Inginnya seperti itu. Seperti halnya proses pembelajaran kemarin, adakah hal-hal yang perlu dipersiapkan agar pembelajarannya lebih menarik lagi setelah kita melakukan
khususnya setelah Mami melakukan pembelajaran kemarin, kendala-kendala ini. Nah, untuk pembelajaran berikutnya apakah ada yang perlu disiapkan lebih matang lagi? Tentunya mungkin di RPP dulu ya. Membuat RPP dulu untuk pas dengan waktu, terus dengan metode yang kita buat itu dulu mungkin yang harus saya perbaiki. Ya, setelah itu mungkin ya itu kita berkolaborasi dengan guru-guru lain dulu, ide-ide beliau-beliau itu kita kumpulkan dulu untuk membuatnya baru nanti kita lakukan. Jadi nanti yang akan Mami lakukan menyusun waktu dulu dengan metodenya apa, kemudian nanti untuk model pembelajarannya bisa sharing dengan guru-guru yang berkesinambungan. Oke, untuk yang terakhir mungkin Mami kira-kira yang Mami sebutkan dari percakapan ini mungkin banyak sekali masukan untuk diri saya, untuk yang masukan lah untuk saya gitu ya. Dan akan lebih menambah pengetahuan juga bagi saya ya, ke depannya harus bagaimana. Itu bagus sekali. Jadi ada yang lebih memonitor begitu ya. mungkin itu saja Mami untuk percakapan nanti. Kalau misalkan kita sama-sama punya waktu, kemudian sama-sama dapat ilmu baru, bisa saling sharing dan sama-sama pelajaran bahasa Inggris ya Mami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih